Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah falhamdulillah thumma alhamdulillah ala kulli halin ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, para pejuang tahfidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita akan menghafal surat Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat ke-40. Loh, kok ini loncat-loncat? Iya, karena ini untuk keperluan sekolah. Tapi tidak usah khawatir bagi yang ingin melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 8. Nanti insya Allah kita akan juga upload secara continue terus-menerus dari juz awal sampai seterusnya. Karena ini untuk kepentingan sekolah, jadi kita upload terlebih dahulu. Baik, surat Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat 40. Kita akan menghafal dengan metode tashbih modern, dengan mengkaitkan lafaz Al-Quran dengan sesuatu yang kita kenalin, entah itu nama orang, nama barang, nama tumbuhan, nama hewan, nama pekerjaan, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja di ayat 38. Seperti biasa, saya akan membacakan terlebih dahulu, nanti silakan teman-teman dengarkan dan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kita ulangi lagi sama-sama. 1, 2, 3. Pelan-pelan saja. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Apabila kita belum bisa, kita ulangi lagi 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Jadi proses ini adalah proses talaki. Untuk apa sih proses talaki? Untuk membenarkan apa yang akan kita hafal. Baik, kita selanjutnya akan menghafal dengan metode tashbih. Qulna. Nah, qulna. Ketika dulu saya mengingat-ingat lafaz qulna itu dengan gul, ya, gul. Tapi jangan gulna, tapi qulna. Kalau misalkan dibaca gulna, nanti dimarahin oleh Pak Ustadz. Jadi qulna. Nah, jadi ingat-ingatnya dengan lafaz gul, ya. Kemudian qulna ihbitu minha. Kita ulangi lagi. Qulna ihbitu. Ketika saya membaca nahbitu, kira-kira yang terbesit dalam benak teman-teman apa? Kalau saya dulu nah begitu dong, nah kayak gitu, nah begitu dong. Ingat-ingatnya seperti itu. Jadi qulna ihbitu. Nah, jadi tapi dibacanya itu langsung. Qulna ihbitu minha. Ulangi lagi. Qulna ihbitu. Kita tirukan sekali lagi. Qulna ihbitu. Pertama, ingat-ingatnya gul kalau main bola. Yang kedua, nah. Kenapa sih kita harus mencari kunci-kuncinya? Karena adanya kunci-kunci di sini adalah untuk memudahkan agar kita tetap ingat. Nah, jadi kalau misalnya kita membaca terus-menerus sampai hafal sendiri, itu kurang maksimal. Jadi kalau yang lebih maksimal itu ketika kita menghafal Al-Quran, harus mencari kunci-kuncinya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Pertama gul, yang kedua nah. Kemudian yang selanjutnya qulna ihbitu minha. Nah, ini bacaan idhar. Ketika saya membaca kalimat minha, yang terbesit dalam benak pikiran teman-teman apa? Minha. Oh iya, ada plus, ada min. Jadi ingat-ingat kita ada plus, lawannya plus, berarti min. Lah, di sini kita tulisnya dengan lafaz min saja ya. Nah, jadi pertama gul, yang kedua nah, yang ketiga min. Nah,
jami'a. Jadi di sini tidak harus semuanya. Jadi cukup salah satunya saja kita ambil kunci-kuncinya, dan apabila kita punya kunci yang lain itu tidak apa-apa. Di sini tidak harus sama. Jadi kalau misalkan kita punya teman namanya Mimin misalkan, Minha, kita ingat-ingatnya Mimin saja deh, jangan Min misalkan. Itu tidak apa-apa, tinggal kita kaitkan saja. Karena apa? Karena ini tujuannya agar kita mudah menghafalnya saja, mudah untuk mengingatnya. Kita ulang lagi. Qulna bitu minha jami'a. Satu kali lagi kita sama-sama tirukan. 1, 2, 3. Qulna bitu minha jami'a. Apabila kita belum lancar, kita pause atau di stop dulu, kita ulangi berulang-ulang kali dengan 3 kunci tersebut. Kalau sudah hafal, kita lanjutkan. Fa imma ya'tiyannakum. Ketika saya membaca lafaz fa imma ya'tiyannakum, yang terbesit dalam benak teman-teman apa kuncinya? Ya, kalau dulu saya punya teman namanya Tia sama Maya. Fa imma ya lah, Maya, kemudian Tia, ada Maya, ada Tia. Jadi kalau misalnya saya punya guru namanya Bu Maya, tidak apa-apa. Ingat-ingatnya, oh nama Bu Guru. Kalau saya dulu punya teman Maya sama Tia. Jadi fa imma ya'tiyannakum. Ulangi lagi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Minni. Ketika saya membaca lafaz minni, kira-kira yang terbesit dalam benak teman-teman yaitu apa? Kalau saya dulu mini itu kecil ya, mini. Oh, kamu mini sekali ya, bukan. Jadi ada mini itu kecil. Kemudian faman tabi'a huda, faman tabi'a. Ketika saya membaca lafaz faman tabi'a, yang terbesit dalam benak teman-teman apa? Ada bibi, ada paman. Jadi kita ingatnya paman saja. Paman. Tapi jangan paman, tapi faman. Pakai F. Faman tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya. Ketika saya membaca lafaz huda, yang terbesit dalam benak teman apa, Pak? Kita kaitkan dengan sesuatu yang kita tahu atau kenali. Oh, ternyata budaya. Persis ya, meskipun tidak sama, persis, pokoknya hampir mendekati sama budaya sama budaya. Jadi kita ingat-ingatnya lah dengan kalimat budaya, kata budaya aja. Baik, kita stop dulu sampai sini, kita ulangi dari awal. Ada Gul, Nah, Min, Maya dan Tia, Mini, paman sama budaya. Ingat clue-cluenya dan kunci-kuncinya di sini tidak harus sama ya, tidak harus sama. Ini hanya sekedar untuk memudahkan saja. Kita baca dari awal. 1, 2, 3. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun walahum yahzanun. Jadi kalau saya membaca lafaz walahum, langsung ingat walah, kok kayak gitu banget sih, walah, kok kayak gini sih, walah, kayak gitu. Jadi walah ini kalimat apa ya, semacam nah gitu dong, walah, kok kayak gini. Jadi ingat-ingatnya dengan kalimat itu aja. Baik, kita ulangi dari awal hingga akhir. Jadi kalau misalnya kita belum lancar, kita stop dulu, kita ulangi saja dulu awal hingga akhir dengan mengingat semua kunci-kunci yang telah kita ini. Dan ini ingat ya, kuncinya tidak harus sama ya, tidak harus sama. Baik, kita ulangi lagi sama-sama. 1, 2, 3. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni
هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Baik, ketika kita sudah menghafal, tibalah saatnya kita ke penjelasan kandungan makna ayat 38. Di sini kami berfirman, turunkanlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Jadi ini menjelaskan bahwasanya ketika kita dapat hidayah, insya Allah kita tidak takut kepada apapun. Jadi kalau misalkan ada orang yang dapat hidayah, misalkan nih ada yang orang masuk Islam, ketika dia masuk Islam kan pintu hidayah terbuka. Jadi dia tidak akan takut pada siapapun. Misalkan, oh nanti kalau misalkan saya masuk Islam, saya akan jatuh miskin, misalkan. Enggak. Jadi orang yang mendapat hidayah itu tidak ada rasa takut pun kepada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Itu kurang lebih menjelaskan. Kita next ke ayat 39. Seperti biasa saya akan membacakan mantalaki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kita ulangi lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Baik, tibalah saatnya kita mencari kunci-kunci dari ayat 39 ini. Walladzin. Ketika saya membaca lafaz walladzin, kira-kira yang terbesit yang kita kenali apa? Oh, Aladin ya. Jadi pernah saya ini pas waktu ngafal ayat 1 sampai ayat 4 itu cluenya itu Aladin. Aladin tahu ya, yang punya sepatu kayak sepatu depannya itu lancip, itu Aladin. Walladzin. Kemudian walladzina kafaru wa kadzabu. Ketika saya membaca kalimat kafaru, ini mah mudah mungkinnya, itu orang kafir. Kemudian walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Ketika saya membaca lafaz biayatina, yang terbesit dalam teman-teman ya yaitu ayat ya. Ayat ini ya ayat Al-Qur'an. Jadi ayat ini mudah. Aladin orang kafir, ayat. Kita kunci, kita ulangi lagi, nanti kalau sudah hafal kita teruskan. Kita teruskan aja ya. Ulaika ashabun nar. Ulaika. Ketika saya membaca lafaz ulaika, oh, yang terbesit dalam benak teman-teman apa? Kalau saya dulu mengingatnya dengan nama ibu guru saya, yaitu Ibu Ika. Nah, Ibu Ika. Kalau misalkan kita punya teman namanya Ika, tidak apa-apa. Oh, mengingat ulaika ini teman saya, namanya Ika. Kalau dulu saya mengingatnya dengan nama ibu guru, Ibu Ika. Kalau misalkan teman-teman pas waktu SD, misalkan dulu saya pernah ngajar SD, pas baca ulaika, mereka kompak menjawab ulaika, ingat-ingatnya dengan ular, Pak. Ular. Nah, tapi R-nya dibuang, diganti menjadi K. Ulaika. Nah, tidak apa-apa. Yang jelas agar kita dapat kunci-kuncinya. Bebas, kuncinya tidak harus sama seperti yang di layar kaca ini. Kita baca-baca sama-sama. Ulaika ashabun nari. Nari. Nah, ingat-ingatnya ini mudah. Nari itu ini ya, nari ya, biasa tari. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kalau yang selanjutnya hum ini seperti hanya suara knalpot ya. Jadi kita kembali lagi, pas waktu kemarin saya masuk ke kelas 2 SD, itu ketika saya bilang hum, mereka bilangnya oh seperti suara knalpot, Pak, knalpot motor, hum nah, gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa, kita pakai aja. Yang penting kita bisa mengingatnya dengan mudah.
Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Khalidun. Terakhir nih, khalidun. Apa kira-kira? Ketika saya membaca lafaz khalidun, yang terbesit dalam teman-teman apa? Khalid. Khalid ini nama orang, nama teman saya. Ada yang bernama Khalid. Nah, jadi ini teman saya nih, teman belajar saya, namanya Khalid. Baik, kita sudah tahu kunci-kuncinya ada Aladin, orang kafir, ayat, ibu Ika, nari, suara knalpot, sama Khalid. Nah, ini sekali lagi kunci di sini tidak harus sama. Apabila ada kunci yang lain, tinggal dipakai saja. Baik, kita sudah ini, kita baca satu kali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Suara knalpot ya. Nah, di sini idhar syafawi kalau dalam ilmu tadi. Baik, kita lanjut ke penjelasan kandungan ayat. Dari ayat yang kita tadi dihafal, ayat 39 menceritakan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka akan kembali atau mendapat siksa. Tempat kembali mereka itu di neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sungguh mengerikan ya. Iya. Baik, kita lanjut ayat yang terakhir, teman-teman. Ayat 40. Tadi ada apa ya? Burung. Ada burungnya terbang. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti silakan teman-teman tirukan, dengarkan, kemudian tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak panjang nih. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Kita ulangi lagi sama-sama. 1, 2, 3. Pelan-pelan saja. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Baik, ya bani, ya ya bani. Ketika saya membacakan ya bani, kira-kira yang terlintas dalam benak teman-teman sesuatu yang dikenali. Ban, tahu ban? Ban motor, ban mobil ya. Ingatnya dengan kata ban. Ya bani. Ban ya ban itu ya bani. Kemudian ya bani Israil, ini orang Israel itu yang itu di Palestina, itu yang menjajah Palestina itu Israel. Ya bani Israil adhkuru ni'mati ilazkuru. Ketika saya membaca lafaz Israil adhkuru, kuru apa ya? Kita kaitkan dengan kalau misalkan guru, coba kita guru saja ya, coba guru, tapi huruf G-nya diganti dengan K, kuru, jangan guru tapi kuru, tapi kita ingat-ingat saja dengan kata guru. Israil adhkuru, jangan Israil guru, nanti dimarahin oleh Pak Ustadz. Oke? Ya, kita lanjutin. Kita ulangi lagi. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati ni'mat. Nah, ini mah mudah kayaknya. Kita mengingatnya dengan kalimat nikmat ya, nikmat. Kemudian allati an'amtu alaikum, an'amtu. Kira-kira ingatnya dengan kata apa ya? Dengan sesuatu apa ya yang kita kenali? An'amtu. Oh iya, seperti halnya di ayat Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta.
Ya, kalau di Al-Fatihah an'amta pakai ta, kalau di sini an'amtu. Nah, jangan sampai ketuker ya. Jadi kita ingatnya dengan seperti di surat Al-Fatihah ya. Bedanya kalau di Al-Fatihah an'amta, kalau di sini an'amtu. Alaikum. Alaikum seperti yang tadi, anak yang tidak baik atau anak alay. Nah, kita berhenti saja sampai di sini, kita ulangi lagi biar kita ingat-ingat kembali lagi. Hadaban orang Israel, guru, nikmat seperti di surat Al-Fatihah sama alaihim, alay, anak alay. Nah, baik, kita ulangi lagi sama-sama, pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalau misalkan kita masih belum hafal, kita ulangi lagi. Jangan kita teruskan, kita ulangi lagi ayat ini 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau sudah ini, kita pause dulu. Kalau misalnya sudah lancar, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Wa aufu. Ketika saya membaca wa aufu, kayak orang dicubit ya, wa aufu. Jadi ingat-ingatnya kayak orang habis dicubit. Wa aufu. Nah, wa aufu bi'ahdi. Seperti orang dicubit. Kemudian bi'ahdi. Ahdi. Ini agak susah nih. Bi'ahdi. Apa ya klunya tuh? Bi'ahdi. Kuncinya itu, oh iya gini aja. Ahdi. Adik aja, adik. Saya punya adik. Nah, jadi kuncinya itu adik saja ya, adik. Adik ini, adik ya adik saya. Jadi wa aufu bi'ahdi, tapi bacanya jangan bi'adik, tapi bi'ahdi, adik saya ya. Ufi bi'ahdikum. Lah di sini terulang 2 kali, berarti kita klunya samain aja kuncinya. Yang pertama adik, yang kedua adikku, soalnya adikku madamnya, adikku. Bi'ahdi itu adik, yang kedua adikku. Ya, oke? Ya, oke? Ya. Kita ulangi dari wa aufu. 1, 2, 3. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ulang lagi. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Iya. Ingat-ingatnya gitu aja nih. Klunya iya. Iyanya banyak, 1, 2. Oh, tasydid berarti 3. Karena tasydid ini sebenarnya hurufnya itu double ya. Berarti ingat-ingatnya iya. Jadi wa iyaya farhabun. Kamu mau menghafalin Al-Qur'an? Iya. Nah, gitu. Ingatnya gitu aja. Baik, di sini kunci-kuncinya silakan diingat-ingat, dan saya ulangi lagi, tidak harus sama ya. Tidak harus sama seperti yang di layar. Apabila kita punya kunci yang lain, silakan kita ambil saja, kemudian kita tempatkan sesuai dengan tempat-tempat yang sudah ada di ini. Baik. Setelah kita menghafal, tibalah saatnya untuk ke dalam penjelasan kandungan makna ayat 40. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila akhirih. Ini menjelaskan bahwasanya wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penulilah janjimu kepadaku. Jadi di ayat ini adalah menceritakan bahwasanya Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada orang Israel. Jadi nanti ada penjelasan di bawah setelah ayat ini nanti bahwasanya di dunia ini sebenarnya kita tidak memungkiri bahwa kecerdasan orang Israel itu sangat luar biasa, karena Allah sendiri yang menyebutkan nanti di ayat setelahnya. Tapi karena ketika kita memiliki kecerdasan, jangan turut sombong ya. Barangkali kecerdasan tersebut merupakan ujian. Jadi kita sekali lagi, kalau misalkan kita menjadi orang yang pandai, yang cerdas, kita jangan berbangga hati. Kita syukuri saja. Karena bisa jadi kalau misalnya kita sombong, kecerdasan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa ilmu usul fikihnya itu istidraj. Istidraj itu Allah memberikan keistimewaan, tapi sebenarnya bukan karunia atau nikmat, melainkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mengerikan ya. Jadi mendingan jadi orang biasa saja ya. Nah, jadi niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah
kepadaku saja. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga dapat membantu. Kita ketemu di ayat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.